Ayo, Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Selamat sudah naik kelas 2 ya. Kelas 11 maksudnya. Walaupun masih dalam kondisi Covid, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Pada kesempatan ini, Abi akan menjabarkan peta konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11, di mana di kelas 11 ini akan ada 6 bab materi yang akan kita selesaikan dalam 2 semester. 3 bab akan diselesaikan di semester ganjil dan 3 bab lagi akan diselesaikan di semester genap. Sistem pembelajaran masih menggunakan Google Formulir seperti biasa yang telah Ananda kerjakan di kelas 10 yang lalu. Di semester ganjil, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, akan ada 3 bab yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sana akan kita lihat juga tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Lalu juga akan kita bahas nanti tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia serta bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia. Bab 2, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada bab ini kita akan melihat nanti hakikat demokrasi. Nah, apa itu demokrasi akan kita pelajari di sini. Lalu bagaimana dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia serta bagaimana membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Bab 3, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia itu sangat menarik. Ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia, lalu bagaimana mencermati sistem peradilan di Indonesia, serta bagaimana menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada bab ini, nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, yang dimana cita-cita itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga yang akan kita bahas nanti adalah apa peran Indonesia dalam organisasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia. Kita tahu Indonesia tergabung di dalam PBB, ASEAN, dan organisasi internasional lainnya. Bab 5, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bab ini tentunya akan kita pelajari nanti adalah bagaimana ancaman terhadap integrasi nasional yang ada di Indonesia. Kita akan menelaah apa saja yang berpotensi menjadi ancaman terhadap integrasi nasional kita. Lalu yang kedua, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Yang sebagaimana kita pahami, ancaman itu bisa berasal dari dalam dan bisa berasal dari luar negeri. Bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari nanti adalah apa makna persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya berbeda antara persatuan dan kesatuan. Lalu yang akan kita bahas adalah bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendorong dan penghambat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana perilaku yang mendukung atau menunjukkan sikap
untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah tadi Ananda semua, peta konsep pendidikan kewarganegaraan kelas 11 yang akan kita pelajari selama 1 tahun pelajaran ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ananda semuanya dan tetap jaga kesehatan.